hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal satu. Apa kabar Sobat Kepo semua? Terimalah salam dari saya sebagai pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Novia, akan membantu kawan-kawan dalam Kepo Action, Kepri Podcast Ekonomi Syariah in Action, sebagai persembahan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka edukasi literasi ekonomi syariah kepada seluruh lapisan masyarakat. Hari ini jelas saya tidak sendiri karena kami telah menghadirkan narasumber terbaik di bidang finansial syariah. Siapakah hari ini? Bersama dengan kita telah hadir Mas Harika Jody. Hai Mas, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Novia. Apa kabar nih teman-teman di sana? Baik, alhamdulillah. Mas, bagaimana kabarnya di sana, Mas? Alhamdulillah juga. Semoga kita senantiasa ya diberkahi kesehatan, keselamatan, dan juga keberkahan di masa-masa seperti ini. Benar sekali, Mas. Mas Jody, boleh disapa Mas Jody, boleh ya, Mas ya? Boleh, Mas saja karena masih muda ya, Mbak. Oh gitu. Saya tidak akan tanya status, Mas. Cukup sampai di situ saja ya. Saya takut terlalu dalam dan terlalu jauh, jadinya sakit di hati saya, Mas. Boleh ya? Boleh. Mas Jody, hari ini kami dan kita semua Sobat Kepo akan belajar tentang investasi syariah dari sisi praktisi investasi syariah. Makanya kami mengundang Mas Jody dari Finansialku.com. Dan sejauh pengetahuan saya, Mas Jody adalah seorang syariah financial planner di Finansialku. Selain itu, Mas, kami boleh dijabarkan, Mas, kegiatan lainnya, Mas? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Novia dan teman-teman pendengar podcast dari Bank Indonesia. Nah, kalau saya sendiri biasa dipanggil Jody, Mbak Novia. Saya saat ini sebagai seorang financial planner di Finansialku yang concern sekali dengan keuangan syariah. Benar sekali, Mas. Saat ini investasi memang sangat diperlukan, apalagi seperti milenial ya, Mas ya. Tidak usah jauh-jauh, contohnya saya saja, Mas, masih kurang paham tentang investasi seperti apa. Dan sepertinya podcast ini menjadi tujuan dari itu, bukan, Mas? Ya betul banget Mbak. Nanti insya Allah kita akan bahas ya pelan-pelan ya terkait dengan bagaimana sih produk dasarnya investasi syariah, kemudian mengapa kita harus menggunakan itu sampai dengan nanti perkembangan investasi syariah di Indonesia. Harapannya nih teman-teman setelah mendengarkan podcast ini ya, yang sebelumnya belum pernah berinvestasi, kita sama-sama yuk kita berinvestasi syariah mulai dari yang paling kecil dan sesuai dengan tujuan keuangan. Nah, kalau yang sudah berinvestasi, pelan-pelan kita juga pindahkan nih sebagian investasi kita dari konvensional ke syariah, dan ini kita tidak hanya mengejar keuntungan duniawi saja, tetapi juga insya Allah banyak sekali keberkahan yang ada di dalamnya. Oh begitu ya, Mas ya. Nah, kalau begitu kita mulai saja, Mas, dari yang pertama dulu, Mas. Pertanyaan mendasar ya, investasi syariah. Kenapa saya harus investasi syariah, Mas? Kan ada investasi jenis lain, Mas. Ya, sebenarnya Mbak Novia ini sangat menarik sekali ya. Sebelum kita berbicara tentang investasi syariah, kata investasi itu sendiri sebenarnya kalau di dalam Islam ini sudah syariah, Mbak. Kenapa? Karena memang ada untung dan rugi. Nah, ini yang pertama-tama harus dipahami dulu teman-teman. Jadi dalam berinvestasi kita nantinya harus tahu dulu bahwa ke depan ini bisa menjadi untung dan juga rugi, dan ini sama-sama harus kita tanggung bersama. Sehingga sebenarnya konsep investasi sendiri sudah sangat syariah. Nah, tetapi kita sebagai umat muslim memang ya diwajibkan untuk berinvestasi ke dalam produk-produk syariah karena yang pertama, ini adalah ikhtiar kita menuju proses ketakwaan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18 yang menyatakan bahwa kita diminta berikhtiar untuk bertakwa, untuk memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Nah, kenapa saya langsung mengarahkan ke investasi syariah? Karena Mbak, di dalam produk investasi syariah ini ada berbagai macam keberkahan dan manfaat yang tidak hanya kita rasakan saat ini saja, saat kita hidup di dunia. Tetapi juga insya Allah ya, ini ada banyak manfaat dan juga berkahnya yang masih akan terbawa meskipun saat nanti kita qadarullah sudah meninggal dunia. Nah, salah satu contohnya misalkan ya, ada investasi syariah namanya sukuk wakaf. Nah, sukuk wakaf itu investasinya sekarang, tapi insya Allah pahalanya nanti juga bisa menjadi amal jariah setelah kita tidak ada. Nah, kurang lebih seperti itu ya Mbak ya. Jadi
benefitnya tidak hanya ada di duniawi saja, tetapi insya Allah juga bisa memberikan bekal kita di hari akhir kelak. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, yuk kita sama-sama beralih pelan-pelan menggunakan investasi syariah. Wah, luar biasa sekali, Wes. Berarti investasi syariah itu tidak hanya untuk keuntungan kita, tapi juga amalan gitu ya, Wes ya? Sesuai yang Mas sampaikan tadi ya, Wes ya? Berarti kalau begitu prinsip dasarnya investasi syariah apa, Mas? Nah, sebenarnya ini Mbak, ini sangat-sangat basic sekali ya, prinsip-prinsip syariah. Itu adalah apa yang telah dituliskan di dalam Al-Quran. Jadi secara sederhana, kalau sama-sama kita berbicara tentang investasi, sebenarnya kan sama ya, kita benar-benar membeli sebuah produk atau barang dan jasa yang lain sebagainya yang bisa memberikan keuntungan di masa-masa mendatang atau bagi hasil. Nah, untuk investasi syariah tentunya sudah diatur di dalam Al-Quran dan hadis, dan ini juga sudah dirincikan ya oleh para ulama kita yang ada di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, prinsip-prinsipnya seperti apa? Ya, yang paling mudah, Mbak, ini ada beberapa prinsip yang harus kita hindari, seperti kita harus menghindari maisir atau unsur perjudian, kemudian goror, unsur ketidakpastian, sampai riba, unsur tambahan. Nah, itu baru contoh-contoh singkatnya ya. Nah, nanti kita akan kupas nih, kira-kira masing-masing unsur ini prakteknya di mana aja dan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim berikhtiar ya untuk bisa meminimalisir hal itu. Nah, tetapi teman-teman semuanya jangan khawatir ya, kita nggak perlu repot-repot kok kalau mau nyari investasi syariah itu ada di mana, karena semuanya itu sudah disediakan baik oleh pemerintah maupun elemen-elemen lainnya di masyarakat. Seperti itu Mbak Novia. Wah, kalau begitu berarti sekarang kalau kita udah tahu tujuannya, prinsipnya, sekarang kita butuh instrumen ya, Wes. Sobat Kepo pasti pengen tahu sekali apa saja sih jenisnya investasi syariah gitu ya, Wes. Ya, kalau instrumennya sangat banyak ya Mbak ya, yang tadi sudah kita singgung di depan juga. Jadi kalau instrumen investasi syariah itu di Indonesia dibagi-bagi ya menjadi berdasarkan instrumen yang memang memiliki profil resiko yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh Mbak, kalau di pasar modal syariah kita, itu mulai dari banyak hal ya, ada dari SUKO, kemudian ada reksadana syariah, ada saham syariah, ETF syariah, dan juga produk-produk lainnya seperti deposito syariah, dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya menjadi sebuah pilihan ya, yang sangat beragam sekali dan bisa disesuaikan dengan tujuan keuangan dari masing-masing kita. Jadi kalau saya sendiri menggunakan instrumen investasi syariah ini untuk mencapai tujuan saya, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi contohnya misalkan saya sebagai seorang kepala keluarga memiliki tujuan keuangan, misalkan memiliki dana pendidikan anak, atau memiliki tabungan pensiun, atau tabungan haji, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kendaraan saya adalah instrumen tadi. Kendaraan saya menggunakan instrumen tadi dan saya bisa memilih kira-kira yang sesuai profil resiko saya itu yang seperti apa sih. Nah, kemudian nanti saya bisa belajar, Mbak, oh kira-kira kalau reksadana syariah itu kayak gini, macamnya seperti apa, bisa memberikan imbal bagi hasil berapa, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan saham-saham syariah, kemudian produk-produk lainnya. Sehingga harapan saya, kalau misalkan teman-teman sudah tahu ya instrumennya apa saja, ya ini kita harus belajar dulu ya, karena sebagai seorang muslim kita sebenarnya nggak boleh loh kalau beli sesuatu tapi nggak tahu ilmunya ya, nggak tahu dasarnya apa, kemudian analisanya bagaimana, itu kita sebenarnya nggak diperbolehkan. Makanya kita harus belajar dulu teman-teman, pelan-pelan secara bertahap. Nah, setelah itu kita bisa memutuskan mau beli yang mana sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Novia. Ada banyak pilihan ternyata yang bisa jadi alternatif dari Sobat Kepo mau berinvestasi di jenis investasi syariah yang mana ya, Mas ya? Iya, betul banget. Dalam berinvestasi itu, boleh Mas? Ya, saya kasih contoh Mbak, kalau misalkan saya sebagai seorang financial planner Mbak, saya juga beberapa kali ya membantu klien-klien kita yang memang ingin merencanakan keuangannya secara syariah. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu dulu
kayak tadi ya, tujuan keuangannya apa. Nah, nanti setelah itu baru kita bantu Mbak, sama-sama kita rumuskan kira-kira nih dari satu tujuan keuangan itu bisa dituju pakai berapa macam instrumen sih. Jadi tidak harus satu ya Mbak Novia ya, bisa dicampur-campur juga. Inilah yang nanti akan dinamakan sebagai portofolio syariah kita. Jadi misalkan Mbak Novia memiliki tujuan keuangan dana pensiun, nah mungkin ini bisa kita tuju nih dengan campuran. Mungkin produknya antara saham syariah, kemudian reksadana pendapatan tetap syariah, atau reksadana pasar uang syariah. Nah nanti dari situ kita akan sama-sama lihat Mbak, apakah ini produk-produk ini bisa memberikan imbal bagi hasil sesuai yang kita inginkan, agar tujuan keuangannya Mbak Novia nanti memenuhi masa pensiunnya bisa terwujud. Wah, luar biasa sekali Mas. Itu baru satu contoh ya Mas ya, tentang dana pensiun ya Mas. Belum contoh-contoh yang lain dia. Kalau begitu ada berbagai tujuan berarti ya Mas ya dalam kaidah syariah, dalam menghindari unsur-unsur yang dalam Al-Quran ya Mas ya, terkait investasi syariah. Ya betul Mbak. Jadi sebenarnya kalau tujuan awal ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal juga, bahwa kita ini kan dalam rangka berikhtiar ya untuk bisa merencanakan keuangan syariah, ini memang kaidahnya sudah diatur Pak. Dan ternyata beberapa aturannya ini memang di Al-Quran sudah jelas ya, yaitu kayak menghindari kayak tadi, maisir, goro, dan riba, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang memang tidak boleh, harusnya memang tidak boleh kita sebagai umat muslim untuk masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas dilarang, dan memang secara praktek ini membawa mudarat atau hal yang memang tidak bermanfaat sama sekali. Salah satu contohnya misalkan unsur maisir Mbak. Nah ini sering banget ya, makanya teman-teman pendengar podcast semuanya harap berhati-hati apabila di luar sana kita mendapatkan tawaran ya terkait dengan investasi syariah yang mungkin tidak berizin OJK dan tidak berlisensi. Nah ini bisa jadi adalah praktek dari maisir, yaitu unsur perjudian. Nah ini banyak sekali Mbak, di lingkungan saya, kemudian di daerah saya, kebetulan saya di Yogyakarta ya, selama ini saya menjumpai itu berbagai macam praktik investasi syariah yang ternyata melenceng. Nah ternyata itu menggunakan prinsip perjudian, misalkan seperti skema Ponzi, atau misalkan seperti arisan bodong dan sebagainya. Nah ini benar-benar harus dihindari teman-teman, karena menguntungkan segelintir pihak saja. Nah ini karena bertentangan sekali dengan prinsip ekonomi syariah, karena pada ekonomi syariah itu kita harusnya ya memperhatikan dan juga bermanfaat untuk orang banyak. Jadi harus ada nih asas kebermanfaatannya ya. Jangan sampai hanya menguntungkan segelintir orang dan ujung-ujungnya apa? Penipuan nantinya ya. Ujung-ujungnya penipuan, dan ini memang konsepnya udah nggak jelas, ada gorornya dan ada perjudiannya. Nah itu tujuan kita ya Mbak ya, untuk bisa berinvestasi syariah. Nah kemudian yang terutama teman-teman kita mengajak ya untuk meminimalisir riba ya. Nah riba sendiri ada cukup banyak sebenarnya di Indonesia, tetapi alhamdulillah ya saat ini juga pemerintah sudah menyediakan berbagai macam layanan dan juga produk-produk yang memang sudah nih diminimalisir dan sudah dihilangkan potensi ribanya. Nah itu apa? Yaitu yang tadi kita bahas Mbak, yaitu adalah investasi syariah, terutama yang sudah ada di dalam daftar efek syariah. Sehingga harapannya nih teman-teman semuanya, kita bisa ya memasukkan sebagian dana kita, uang kita dan lain sebagainya untuk tujuan keuangan jangka panjang, dan sama sekali bisa terhindar dari riba, insya Allah. Nah seperti itulah Mbak tujuan keuangannya, dan semata-mata ini untuk mencari keberkahan Mbak. Jadi kalau saya sendiri sebagai seorang praktisi dan juga pengguna ya investasi syariah, saya senang sekali menggunakan ini, karena kadang-kadang saya itu merasa ini keberkahannya tidak hanya ke diri saya sendiri, tetapi juga bisa ke keluarga Mbak. Jadi ke anak bisa, kemudian ke keluarga, ke orang tua bisa, ke saudara bisa, dan lain sebagainya. Karena keberkahan ini tidak hanya melulu soal materi, tetapi juga bisa tentang kesehatan, kemudian sekolahnya lancar mungkin ya, atau mungkin jodohnya lancar dan lain sebagainya. Nah, ini semata-mata keberkahan yang kita bawa dari investasi syariah.
segala hal yang dimulai dengan baik hasilnya pasti baik ya Mas ya. Insya Allah baik. Benar sekali Mas, kalau tadi Mas sudah jelaskan bahwa gunakanlah investasi syariah yang dalam pengawasan otoritas jasa keuangan. Nah kalau di Indonesia sendiri Mas, investasi syariah itu kondisinya seperti apa sih Mas saat ini? Ya, alhamdulillah Mbak Novia dan juga teman-teman semuanya ya. Saat ini girohnya kita sangat terasa sekali bahwa ini mulai naik ya, pelan-pelan. Seperti yang kita ketahui bersama ya, tahun lalu menurut survei dari OJK, itu kan kita masih memiliki literasi keuangan yang cukup rendah ya sebenarnya ya. Literasi keuangan syariah, yaitu di angka 8,9%. Nah tentunya dengan angka yang masih kecil itu, sementara potensi kita sangat luas sekali sebagai seorang bangsa ya, sebagai sebuah negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, ini sebenarnya adalah berkah. Kenapa saya bilang berkah? Karena saya melihat bahwa ternyata tugas kita masih panjang, PR kita masih panjang untuk bisa meningkatkan ya tingkat literasi keuangan syariah dan ujung-ujungnya adalah inklusi keuangan syariah. Karena kalau dengan tingkat seperti itu berarti masih banyak masyarakat di luar sana yang perlu kita rangkul dan juga kita berikan pemahaman terkait dengan produk-produk investasi syariah. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Mbak, ternyata dari data-data yang ada pun alhamdulillah sekarang juga sangat bagus sekali. Kemarin aja pada saat saya ada acara juga ya bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Mbak, itu ternyata jumlah pengguna SOTS ya, Syariah Online Trading System, itu sudah menembus angka psikologis Rp100.000. Mohon maaf, 100.000 pengguna. 100.000 pengguna dari akun rekening efek syariah. Nah ini benar-benar sebuah lompatan Mbak yang sangat tinggi sekali ya. Jadi teman-teman kita selama pandemi kemarin itu alhamdulillah juga sudah banyak beralih ke instrumen-instrumen syariah. Nah kemudian perkembangan lain yang tentu kita syukuri, Islamic Capital Market kita ya Pak mendapatkan penghargaan sebagai yang paling terbaik selama 3 tahun berturut-turut. Itu penghargaannya dari GIFA. Nah, alhamdulillah juga pemerintah pun juga memberikan dukungan bahwa sekarang penerbitan instrumen-instrumen syariah pun juga semakin bervariasi. Nah, salah satu contohnya tadi saya sebutkan, tahun lalu itu kita memiliki produk baru yang namanya sukuk wakaf. Nah ini sebuah terobosan yang baru untuk pemerintah bahwa potensi wakaf ini sangat luar biasa besar di Indonesia. Dan ternyata ini bisa kita combine ya dengan investasi, dengan produk investasi yaitu sukuk. Nah selama ini yang kita kenal hanya sukuk retail ya mungkin ya, dan juga sukuk korporasi. Tapi ternyata ada juga sukuk wakaf. Dan kemarin juga ada gerakan wakaf tunai yang sudah diresmikan oleh Pak Presiden kita ya di tahun 2021 seiring dengan adanya gerakan ekonomi syariah dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, langkah-langkah ini Mbak yang perlu kita apresiasi dan kita merasa ya masa depan investasi syariah ini sangat cerah di Indonesia dan semakin nanti bertambah banyak produk ini tentunya menjadi sebuah benefit dan juga keunggulan bagi masyarakat agar bisa mulai, ayo kita sama-sama melakukan hijrah finansial. Gitu Mbak Novia. Wah luar biasa sekali Mas. Sudah jelas tujuannya investasi syariah, jelas instrumennya, diawasi oleh OJK. Sekarang tinggal pilihan kita untuk menggunakan dia ya Mas ya. Mau pilih yang mana, penggunaannya, tujuannya yang mana ya Mas ya. Iya betul sekali Mbak. Terima kasih Mas Jody untuk hari ini, luar biasa sekali. Saatnya bagi kita semua untuk mulai hijrah ya Mas ya, menggunakan investasi syariah. Akhirul kata Mas, izinkan saya untuk meminta Mas Jody menyampaikan quote sederhana Mas untuk Sobat Kepo di mana berada untuk hari ini Mas. Ya, terima kasih Mbak Novia. Jadi untuk teman-teman ya, sobat pendengar dan juga podcast dari Bank Indonesia, pesan saya cuma satu ya. Jadi kita make a plan and get your dreams come true secara syariah. Gitu. Yuk, sama-sama seluruh Sobat Kepo, yuk make it come true ya Mas ya. Ya, betul. Sama-sama kita membuat rencana dan juga kita menggunakan instrumen-instrumen syariah sesuai tujuan keuangannya.
Sobat Kepo dimanapun Anda berada, demikianlah podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Karena dimulai dengan sebuah pantun. Pada hari Minggu, ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Terima kasih Sobat Kepo dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam ceria untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.